Polemik PIK 2 yang bergulir begitu liar, isu-isu miring terhadap proyek PIK 2 kian merebak. Beberapa kelompok organisasi masyarakat yang turut hadir menyikapi persoalan yang terjadi di PIK 2 terdapat tujuan mulia atas klarifikasi kebenaran dari peristiwa yang disasarkan oleh pihak tertentu. Ialah menjaga ritme informasi agar tidak semua dilakukan oleh manajemen perusahaan yang membangun proyek Indah Kapuk 2 itu dianggap salah. Dalam hal ini, semua memiliki kesempatan untuk memberikan konfirmasi dan klarifikasi atas apa yang dilakukan, termasuk juga hak PT Agung Sedayu Group untuk mengklarifikasi itu. Dalam ruang visi, tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup, dan taraf hidup. Pembangunan juga bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Disusunnya gerakan pemulihan Banten oleh salah satu presidium organisasi masyarakat, yaitu Arwan, jauh sebelum mendapatkan konfirmasi atau bertemu dengan pihak yang dianggap kompeten untuk menjelaskan fakta yang terjadi dalam proses pembangunan PIK 2. Narasinya sudah dikemas sedemikian rupa dengan menghitung baik buruknya efek yang terjadi pasca gerakan ini diketahui oleh publik. Keyakinan Arwan sebagai presidium organisasi masyarakat Forwatu Banten semakin besar saat dua pimpinan Ormas Timur Indonesia Bersatu atau TIB DPW Banten dan pimpinan harian DPP Perpam setuju akan rencana pemulihan konflik. Dua organisasi tersebut dipinang untuk membersamai dalam langkah maju menuju Banten Pulih. Menuju Banten Pulih dalam ruang rapat akbar perlu diwujudkan dengan mengumpulkan data yang sesuai sebagai bagian dari tabayun yang menjadi prinsip organisasi Forwatu Banten. Muncung merupakan salah satu wilayah yang sempat ramai dalam konflik antar warga Banten yang mendukung ataupun yang menolak. Problem di sana tidak ditemukan soal isu pembayaran lahan yang belum tuntas, bahkan digusur tanpa dibayar, hingga pengerukan lahan aktif untuk dijadikan lahan pembangunan PIK 2. Semakin yakin saat rekan Gepirnas menjadi sumber informasi saat wilayah Tanara yang kondusif tanpa gangguan dalam pembangunan PIK 2. Pergerakan selanjutnya, Arwan beserta dua pimpinan organisasi masyarakat mendatangi Desa Kohot yang konon banyak masalah di sana. Namun, faktanya masalah yang terjadi murni dilakukan oleh oknum wilayah setempat. Bangunan hantu yang sengaja dibangun tanpa dihuni dengan maksud untuk dihitung sebagai biaya ganti untung berjejer di Kohot. Bijaksananya Agung Sedayu Group meskipun dibohongi oknum, lahan dan bangunan tersebut tetap dibayar. Sesungguhnya siapa yang keliru? Dapat disimpulkan dalam keterangan Humas PT Agung Sedayu Group, ialah Saipuddin. Ia menyetujui soal oknum untuk ditangkap segera dipidanakan dalam kasus pagar laut yang sudah bersertifikat. Kepala Desa Kohot secara membabi buta melakukan upaya mencurangi Sedayu dengan terlebih dahulu melakukan pemagaran laut yang sempat viral, bekerja sama dengan pihak PPN untuk menerbitkan sertifikat. Apa visi para oknum tersebut? Tak lain ialah ingin dijual ke Sedayu dengan harga tinggi. Setelah dilakukan penggusuran, akhirnya fakta hukum berbicara. Kasus pagar laut murni kesalahan oknum, bukan kesalahan PT Agung Sedayu Group. Dalam hal ini terdapat narasi yang turut menyudutkan pihak perusahaan pembangunan PIK 2 yang dituding merugikan masyarakat lokal. Faktanya, di lokasi PIK 2 banyak masyarakat lokal yang menerima manfaat. Bahkan diketahui banyak masyarakat yang justru terbantu dengan hadirnya PIK 2. Fakta yang ditemukan tidak sesuai dengan apa yang dituduhkan oleh pihak-pihak yang kontra terhadap PIK 2. Salah satu masyarakat lokal yaitu Rosadi membenarkan begitu banyak manfaat PIK 2 untuk warga lokal. Ia termasuk dari sekian banyak warga yang terbantu dengan adanya PIK 2. Dalam penuturannya, Rosadi menjelaskan kebermanfaatan PIK 2 untuk masyarakat lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosadi, saya warga asli sini yang berdaerah di Teluk Naga RT 01 RW 02. Saya awal mula sebelum kerja di sini itu saya kerja di sebuah pabrik yang gajinya tahu sendirilah, pabrik di bawah UMR. Tapi pas setelah saya ngelamar di sini menjadi keamanan di sini, alhamdulillah gaji udah di atas UMR. Tahu sendiri UMR sekarang kan berapa?
Dan untuk semenjak ada PIK ini warga sekitar lumayan terbantu, contoh pedagang kaki lima, terus warga sekitar pada kerja di taman seperti ini. Alhamdulillah kalau untuk gaji sih cukup untuk warga. Sebenarnya PIK itu tidak negatif, tapi karena beberapa orang yang memandang negatif, ya adalah beberapa orang tersebut yang iri atau gimana. Selain Rosadi juga terdapat beberapa warga lokal yang bekerja di kawasan PIK 2, yaitu Taufik. Ia mengaku sangat terbantu dengan adanya PIK 2. Dalam penuturannya, ia menyampaikan jika ia telah bekerja di salah satu restoran di kawasan PIK 2. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayatullah. Saya asal dari Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Saya tinggal di Desa Keboncau. Sebelumnya saya bekerja di Kecamatan Kosambi. Setelah saya pindah ke PIK 2, menurut saya PIK 2 itu bisa membantu saya dalam perekonomian saya. Saya juga mendapatkan pengalaman baru dari PIK 2 ini, bisa mengetahui semua hal dari PIK 2 itu. Dan PIK 2 itu menurut saya itu sangat membantu buat masyarakat lokal di sini, masyarakat pribumi, ya menurut saya sih gitu. Nah, dan dengan adanya PIK 2 ini mungkin semua warga lokal juga bisa bekerja di sekitaran PIK 2 ini. Ada pula Ibun, salah satu karyawan di bidang gardening kawasan PIK 2. Ia menuturkan jika PIK 2 sangat membantu perekonomiannya saat ini. Di usianya yang sudah tidak muda ini, tidak menyangka bisa bekerja di kawasan PIK 2. Terdapat peningkatan ekonomi keluarga semenjak ia bekerja di kawasan PIK 2. Dulu saya kerja di Taman Palem. Taman Palem saya kerjanya ngebun juga, Pak. Perharinya dulu di sana 60.000. Kalau di sini 75 per hari. Ya gajian 2 minggu sekali 900. Cukuplah buat bagi keluarga saya. Ya saya namanya udah tua, kerja di mana lagi, Pak. Iya, untung saya masih ada diterima di PIK 2 ini kerja. Saya baru 5 bulan, Pak, kerja di sini.